Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuriyatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Bal TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita balik lagi tentunya di program yang paling ditunggu-tunggu, program Oncak selama bulan suci Ramadan, yaitu Anten-Anten Nunggu Buko. Di mana program ini dewe merupakan program persembahan dari PT Blitang Panen Raya Beras Raja, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bunda Raya, Nasi Bakar Wanaka, Rumah Makan Minang Raya Duo, Tudung Saji, Fafa House, Lauk Pauk Bainovi, Catering Usaha Muda, Pempek Cek Susan, Dawet Inyong, dan juga Pempek Cek Ani. Jadi pemirsa, tentunya Anten-Anten Nunggu Buko ini bukan cuma nak nunjuk ke ilmu, tapi juga tentunya kaget di segmen 2 sama segmen 3 kita bakal bagi-bagi hadiah. Tapi sebelumnya itu pemirsa, Cak biasa kita ada tema yang luar biasa. Hari ini kita bakal membahas tentang keistimewaan kitab suci Al-Quran yang bakal kita dapat ke ilmunya langsung dari Ustadz Kiai Haji Umar Said. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Wah, lama tak ketemu. Ini ketemu dengan Ustadz cuman pas Anten-Anten Nunggu Buko. Iya, keberkahan Ramadan. Keberkahan Ramadan. Mempertemukan yang lama ndak basuo bertemu oleh Ramadan. Mantap. Jadi tema kita hari ini keistimewaan kitab suci Al-Quran. Mungkin pemirsa di rumah nemen baconya baik ini Ustadz, tanpa mereka ini paham kalau kitab suci Al-Quran ini banyak nih yang keistimewaan yang ada di dalamnya. Tapi sebelum kita bakal buka tanya jawab dan juga telepon di 0711380022 kaki di segmen 2 dan juga segmen 3, kita bakal buka dulu pemirsa pertemuan kita sore hari ini dengan dengar ketausiah tentang keistimewaan kitab suci Al-Quran oleh Ustadz Kiai Haji Umar Said. Silakan Ustadz. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Para soimin dan soimat, dulur-dulur yang lagi puasa, yang lagi duduk di depan televisi, tentunya Palembang TV, karena di dalamnya ada acara Anten-Anten Nunggu Buko. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah pertemukan kita dalam suasana yang insya Allah dalam rahmat dan keberkahan Allah. Para pemirsa, Anten-Anten sore hari ini kita bersama-sama akan merenungi, memikirkan tentang keistimewaan kitab suci Al-Quran. Pemirsa, berbahagialah kita menjadi umat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk kita galo, bukan wong Palembang kita galo, tapi Al-Quran untuk seluruh manusia. Al-Quran adalah kitab suci yang sempurna, pastinya itu pemirsa. Karena Al-Quran sudah mengamandemen semua kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah. Ini kalau bahasa undang-undang jadi amandemen. Direvisi. Jadi Al-Quran itu menyempurnakan kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Yang semuanya masih dicantumkan di dalam Al-Quran. Jadi kalau dibilang Al-Quran adalah kitab suci yang paling sempurna, yang paling istimewa, sudah barang tentu, karena memang Al-Quran adalah wahyu Allah yang terakhir, yang tak akan lagi muncul kitab suci yang lain. Sekali lagi berbahagia dan beruntung kita punya Al-Quran. Jadi kitab suci yang sempurna. Yang kedua,
Kitab suci Al-Quran adalah kitab suci yang bisa dibaca dengan semua aksen bahasa dari negara manapun. Luar biasa. Kalau kita berbahasa Inggris, bahasa Inggrisnya wong Sekayu, bahasa Inggrisnya wong OI, bahasa Inggrisnya wong Jawa, pasti aksennya beda. Tapi beda dengan Al-Quran, pemirsa. Walau diucapkan, dibaca oleh lidahnya orang Afrika yang paling dusun sekalipun, bisa didengarkan dengan baik oleh wong Sekayu paling dusun sekalipun. Ini keistimewaan kitab suci Al-Quran yang tidak ada pada kitab suci yang lain. Itu yang kedua, dibaca oleh siapapun dengan aksen bahasa yang berbeda, tapi terang benderang, sehingga ketika musabakah tilawatil Al-Quran tingkat internasional, dari negara manapun bacaannya, satu bacaan yang sempurna. Kemudian yang ketiga, pemirsa, tidak ada kitab suci manapun di belahan dunia ini yang pacak dihafalnya. 30 juz, 113 surat, 24.000 huruf bisa dihafal. Bahkan anak di bawah usia 10 tahun, ada anak 6 tahun sanggup menghafal Al-Quran. Tak ada kitab manapun yang bisa dihafal oleh pecintanya. Bahkan penderita autis sekalipun yang sudah divonis dengan kemukjizatan Al-Quran, anak autis pun hafal 30 juz Al-Quran yang sering ditayangkan di YouTube. Masya Allah. Ini keistimewaan Al-Quran. Kemudian yang keempat, keistimewaan Al-Quran adalah kitab suci yang tidak akan bisa dirubah oleh tangan sehebat apapun. Karena Allah menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dengan nama lain Az-Zikr, dan kami juga yang menjaganya. Karena Quran adalah kitab yang sempurna, kitab di akhir zaman, maka tidak akan pernah ada tangan-tangan manusia secerdas apapun akan mampu merubah Al-Quran. Ini kehebatan Al-Quran. Kemudian susunan bahasa sastranya, ahli sastra Arab bertekuk lutut dengan susunan uslub keindahan bahasa Al-Quran. Padahal dibawa oleh seorang nabi yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, yang tidak mengerti bahasa sastra, tiba-tiba mampu membawa sebuah kitab yang nilai keunggulan sastranya mampu mengalahkan para ahli sastra Arab pada masa itu. Jadi luar biasa. Kita mesti berbangga para soimin dan soimat, muslimin wal muslimat. Kita nih punya kitab suci yang tak ada tandingannya. Dan dia bukan hanya tuntunan untuk urusan akhirat, tapi hudan linnas. Dia petunjuk bagi tatanan kehidupan manusia, bukan hanya urusan ibadah. Kalau umat Islam mengikuti tuntunan ibadah di dalam Al-Quran, lalu bagaimana dengan manusia yang belum muslim? Di dalam Al-Quran mengatur tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan. Jadi jangan pernah kita bilang bahwa Al-Quran hanya mengatur urusan akhirat, tapi sejatinya Al-Quran juga mengatur urusan dunia akhirat. Pemirsa, berbahagialah. Al-Quran, kitab yang sempurna. Dia juga merupakan sifat fis sudur. Al-Quran itu obat atas apa yang ada di dalam dada kita. Di dalam dada kita ini ada segumpal daging, pemirsa. Itulah namanya jantung atau hati.
Maka hati yang sudah diterangi Al-Quran, hati yang sudah disinari Al-Quran, dia akan menjadi sehat. Dan jika segumpal yang ada di dalam dada kita, yang kita kenal dengan nama hati ini sehat, seluruh tubuh kita akan sehat. Masya Allah. Maka orang-orang yang sudah begitu menghayati dan meresapi ayat suci Al-Quran, dia akan tentram hati mereka. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sungguh dengan senantiasa mengingat Allah, hati mereka akan tenang dan tentram. Dan sebaik-baik alat untuk mengingat Allah adalah tilawah Al-Quran. Afdolu dzikri tilawah Al-Quran. Sebaik-baik jalan untuk mengingat Allah adalah membaca Al-Quran. Dan siapa yang banyak mengingat Allah dengan membaca Al-Quran, niscaya hati mereka akan tentram. Ketentraman inilah yang kemudian menghadirkan kesegaran pikiran dan keseimbangan emosional. Masya Allah. Ini kira-kira pengantar untuk memancing pemirsa. Baik, itu dia pemirsa Pal TV di mana berada, keistimewaan dari kitab suci Al-Quran yang tentunya mungkin selama ini kita tidak sadar, Ustaz, tentang keistimewaan itu. Tapi juga selain itu pemirsa, bukan cuma keistimewaan baik, tapi juga tentunya kita pengen bertanya, ini kira-kira apa baik manfaat dari kita ketika kita membaca Al-Quran. Ada yang ngomong cuma, Ustaz, boleh pahala baik, nyejuk ke hati baik, tapi sebenarnya banyak dan manfaat-manfaat ketika kita membaca Al-Quran. Apa baik itu, Ustaz? Ya. Jadi membaca Al-Quran itu adalah sebuah amaliyah yang menempatkan manusia menjadi makhluk terbaik. Khairun nas man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Quran. Tentu membaca ya. Nah, mempelajari kemudian membacanya. Sesudah membacanya, mentadabburinya, merenungkan, memahami isinya, mengamalkannya. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Subhanallah. Kalau kita ingin jadi wong terbaik, jangan tinggalkan Quran. Pelajari, amalkan. Termasuk sore hari ini, bagian dari kita mensosialisasikan untuk mengamalkan Al-Quran. Itu tadi. Tapi ini juga Ustaz, uang ini luar biasanya ketika dia di hari biasa malas membaca Al-Quran, dan ketika bulan Ramadan ini berlomba-lomba untuk membaca bahkan khatam Al-Quran. One day one juz bahasanya, sehari satu juz. Ini sebenarnya ada pahala yang berlebih ya Ustaz, ketika kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Tapi pecahnya Ustaz, mangko lebih lego, kita bakal nyingok yang nak lewat siko ini dulu, mangko lebih lengkap dan lebih jelas pemirsa. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap dengan kami di Anten Nunggu Buku. Terima kasih banyak Mang Cemi Cem nonton setia Pal TV di mana berado. Balik lagi tentunya kita di Anten Nunggu Buku. Tentunya program persembahan dari PT Belitang Panen Raya Beras Raja, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bunda Raya, Nasi Bakar Wanaka, Rumah Makan Minang Raya 2, Tudung Saji, Fafa House, Lauk Pauk by Novi, Catering Usaha Muda, Pempek Cek Susan, Dawet Inyong, dan juga Pempek Cek Ani. Jadi hari ini pemirsa, buat yang baru bergabung, kita sudah di segmen kedua, dan juga yang kita bahas hari ini adalah keistimewaan kitab suci Al-Quran, dan kita masih dengar ke ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Umar Said. Dan tentunya pemirsa, kita buka telepon di 0711 380022, dan pecahnya ini Ustadz, kita bakal ngelanjut ke pembahasan kita tadi tentang pahalo. Ini lain apa sama Tad? Membaca Al-Quran di bulan-bulan lain sama di bulan suci Ramadan. Jadi yang jelas di bulan Ramadan ini ada jutaan, bahkan mungkin miliaran orang yang membaca Al-Quran. Karena memang di bulan Ramadan ini dilipat gandakan
pahalanya sampai 700 kali lipat. Itu makanya orang begitu bersemangat untuk menelaah kembali. Dan malaikat turun. Jadi Al-Qur'annya diturunkan pada masa Rasulullah Muhammadin SAW di bulan Ramadan. Maka setiap Ramadan malaikat turun menyaksikan orang-orang yang sedang membaca Al-Qur'an. Masya Allah. Makanya orang-orang yang membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan, suasana kebatinannya menjadi beda, menjadi lebih nikmat. Karena memang tingkat keikhlasannya di bulan Ramadan lebih tinggi dibanding dengan hari-hari yang lain. Jadi itu keistimewaan ketika kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, Tan, ya? Iya. Ketimbang bulan-bulan yang lain. Malaikat jelas turun. Memang tidak menurunkan kembali Al-Quran, kan sudah selesai. Ya. Tapi menyimak kembali. Melihat siapa-siapa yang membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Subhanallah. Luar biasa. Itu dia pemirsa, tadi keistimewaan dan juga pahala berlipat sampai 700 kali lipat. 700 kali lipat. 700 kali lipat pemirsa pahala yang kita dapat ketika kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Tapi kira-kira Ustadz, yang namanya keimanan manusia ini kan kadang naik turun. Iya. Kadang lagi semangat-semangatnya nian, dan lagi males-malesnya nian. Nah, kira-kira Ustadz, ketika kita lagi males, lagi capek, lagi lesu, apalah Tad yang pacak kita lakukan, mangko kita semangat lagi untuk baca Al-Quran, Tad? Ketika kita melihat apa yang akan Allah berikan kepada orang yang mencintai kitab sucinya, sama dengan ketika kita mencintai anak seseorang, lalu apa yang akan diberikan orang tua dari sang anak kepada kita? Nah, rasa ingin mendapatkan apa yang kita bisa peroleh dari pemilik Al-Quran, itulah yang bisa menumbuhkan semangat kita. Seakan-akan Allah dekat bersama kita. Tapi kalau kita memang capek nian, bismillah, istirahat dulu. Ya Allah, saya akan beristirahat dulu. Kalau memang terasa mata sudah benar-benar terkantuk, tidurkan dulu. Dengan niat akan saya lanjutkan setelah sejenak saya beristirahat. Allah akan senggol kita. Kenikmatan karena Allah membersamai kita saat kita membaca Al-Quran. Itulah rasanya tidak mau berhenti ketika kita sedang membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, tentu lingkungan. Naik turunnya iman itu dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan. Dengan siapa kita bersama, dengan siapa kita berkumpul. Kita bergaul dengan tukang wong jual minyak wangi, melok wangi. Ya, walau tidak beli. Walau tidak beli. Akhirnya aroma itu masuk, menyerap ke tubuh, ke baju kita. Melandak 10 kali tak ringan pula. Iya. Kau ini beli dak. Iya. Jadi itu dia pemirsa, beberapa langkah-langkah yang pacak kita lakukan ketika keimanan kita lagi turun, lagi males, ketika kita hendak membaca Al-Quran. Tadi sudah disampaikan sama Ustadz. Dan juga Ustadz tentunya selain keistimewaan dari Al-Quran, dan ada keistimewaan lagi di bulan suci Ramadan, di mana bulan ini ngerupakan bulan turunnya Al-Quran. Nah, cak mana itu Ustadz? Iya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Surat Al-Baqarah ayat 185. Jadi Ramadan adalah syahrul Quran, disebut sebagai syahrul Quran. Kenapa? Karena di dalam Ramadan inilah Al-Quran diturunkan oleh Allah. Maka menjadi istimewa bulan Ramadan itu. Karena Al-Quran adalah kitab yang terbaik, kitab yang paling istimewa. Maka Ramadan juga menjadi bulan yang istimewa dan bulan yang terbaik. Maka disebut sebagai Sayyidus Suhur. Ramadan adalah penghulu atau imamnya bulan-bulan yang lain. Maka membaca Al-Quran di bulan Ramadan juga menjadi semangat. Dan juga ini Ustadz, ketika wong baca Al-Quran, terkadang dari tajwid dan lain-lain sebagainya, ini terkadang tidak 100% benar. Ada wong ngomong ketat, kalau salah dikit baik, itu tidak katik pahalonyo. Karena salah yang kita baca, benar apa tidak itu Ustadz? Bagi mereka yang baru tahap belajar, karena itu tadi, man ta'allamal Qur'an. Sebaik-baik manusia yang berusaha untuk belajar, mempelajari Al-Quran. Orang-orang yang baru pada level belajar, kemudian membacanya itu
seakan-akan hanya seperti ayam yang mematuk jagung, ya, tersegak-segak. Itu pahalanya sempurna seperti orang yang lancar. Tapi bagi mereka yang tidak pernah berusaha untuk bagaimana menyempurnakan dan memperbaiki bacaannya, tentu dalam pandangan Allah nilainya beda. Karena sesungguhnya membaca Al-Quran itu insya Allah sepanjang kita ikhlas, Allah akan memberikan pahala bagi setiap ini. Karena baru menyentuh saja. Maka ada tradisi orang-orang selalu pegang Al-Quran menciumnya. Karena ini adalah kitab suci dan kitab yang diturunkan oleh Allah, maka barang siapa yang mencintainya, yang mendekapnya. Kebanyakan kalau kita melihat kan sering ada orang yang mendekap Quran. Berarti mereka adalah mendekap kitab yang diturunkan oleh Allah. Bahkan, apalagi membacanya. Iya, apalagi ada yang beli Al-Quran dalam ukuran kecil, dimasuki dalam tas, dibawa terus kemana-mana, baca itu, Ustaz. Nah, itu karena kecintaannya, tapi juga harus hati-hati. Sepanjang dia masih dalam bentuk mushaf, Ya. tanpa terjemahan, Ya. berarti harus hati-hati untuk tidak terbawa ke tempat-tempat yang kotor. Tapi ya karena kitab suci itu adalah kitab yang disucikan, dimuliakan, harus hati-hati. Baik. Ya harus hati-hati membawa. Dan juga ini Ustadz, kan sekarang ini Al-Quran itu sudah ada mushaf pecah tadi, ada juga yang sudah ditulis ke dalam bahasa Latin ini Ustadz. Nah ada uang ini Ustadz, ya, dia tidak membaca tulisan Arab, dia membaca tulisan Latin. Itu pahalanya sama banyak lain Ustadz. Itu hanya menjadi alat bantu, alat bantu bagi mereka yang sedang belajar. Ya. Ya. Tapi tidak boleh kemudian meninggal, nah cukuplah saya dengan bahasa Latinnya saja. Oh, bahasa Arabnya Saronian. Ya. Nah, jadi jadikanlah dia pemandu bahasa Latinnya. Nah, ini boleh. Insya Allah udah berpahala. Kalau tok dibaca juga. Nah, tapi kalau kita tidak berusaha untuk belajar bagaimana membaca teks aslinya, itulah keistimewaan Al-Quran. Walau dia berada di Afrika, terjemahannya dalam bahasa Afrika, tapi teks asli Arabnya tidak boleh dihilangkan. Beda dengan kitab suci yang lain. Ketika sudah pergi ke negara A, pasti kitab suci itu berubah menjadi bahasa mereka. Masuk ke Indonesia, kitab itu menjadi bahasa Indonesia. Tapi kitab suci Al-Quran tetap, walau ada Indonesianya, walau ada Latinnya, teks Arabnya tidak boleh ditinggalkan. Subhanallah, ini hebatnya. Carilah kitab suci yang lain, pasti dia akan berubah sesuai dengan bahasa di mana negara itu membawa kitab suci itu. Tapi kalau Al-Quran tadi luar biasa. Insya Allah itu salah satu di antara keistimewaan Al-Quran. Ya. Jadi nak di negara mana baik pemirsa, iya. tentunya bacaannya sama tadi. Iya, jadi orang dusun sekalipun pergi ke Mekah, ke Masjidil Haram, tahu, oh ini sama dengan yang aku baca di dusun. Nah ini hebatnya. Tapi kalau orang yang mengikuti kitab suci yang lain dari bahasa Inggris, kemudian dibawa ke Sekayu dengan bahasa Sekayu, orang Inggris nggak paham, baca apa dia. Nah. Tapi untuk kita berangkat ke sana, yang mungkin setidaknya jarang-jarang aja terdengar, oh Anas ini. Iya. Pernah dengar ini, no, sama dengan dusun aku. Ngapalah yang dibaca orang Arab ini sama pula dengan yang kami baca di dusun. Nah ini hebatnya Al-Quran. Tenando ke bahwa nak dimanapun, nak siapapun dia tadi, profesi apapun dia, bacaan yang kita pinta sama Allah itu sama. Orang yang tidak kenal baca tulis pun, dia bisa baca Al-Quran. Ini hebatnya Al-Quran. Ibu saya nggak mengenal baca tulis, tapi baca Al-Quran lancar. Padahal baca tulis Indonesia itu jalur relatif lebih mudah. Lebih mudah, benar. Seharusnya. Tapi karena hebatnya Al-Quran, orang yang tidak sekolah pun dia bisa membaca Al-Quran. Padahal bahasa Arab, bukan bahasanya. Luar biasa. Iya. Itu dia tadi pemirsa. Inilah mukjizat Al-Quran. Iya, itu pemirsa mukjizat dari Al-Quran yang tentunya selama ini mungkin tidak ada kita sadari. Dan juga Ustadz ngomong-ngomong tentang manfaat dari Al-Quran ini dewe, banyak beberapa wong ini ketika dia ngeraso dan ngomong bahwa aku tidak pengen diganggu sama setan, aku tidak pengen dibuntuti sama ini itu. Ini ada Ustadz sampai kadang Al-Quran kecil itu dibawanya tidur, ditaruhnya di bawah bantal. Nah ini pengen dikeritanya ini. Ini benar atau tidak boleh ini Nah inilah salah pemahaman. Memang Al-Quran itu qad ja'akum
telah datang kepadamu. Ya kan? Kitab yang di dalamnya ada obat, Ya. ada rahmat. Yang kemudian dimaknai salah. Izin Ustaz, Ada telepon yang masuk Kita telepon. angkat dulu. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Bang Cek? Sama Pak Zulkarnain Banyuasin. Oi, Pak Zulkarnain di Banyuasin. Di mananya Pak Banyuasin, Pak? Di Air Batu. Oh, di Air Batu. Di Air Lanjut, Jadi Pak. yang ingin saya tanyakan begini Pak Ustaz ya. Ini kan buat 10 hari kedua ya. 10 hari kedua itu kita akan mendapatkan martiro kan. Yang seperti apakah ya? Yang mendapatkan ampunan apakah orang-orang yang masih menggunjing, ngomongin orang lain, belum bisa menahan amarah, itu termasuk akan mendapatkan martiro Pak Ustaz. Oke. Itu Pak Iya. Zulkarnain. Itu aja pertanyaan Ustaz ya. Oke, Ya, terima kasih Pak Jul. Iya, bagus sekali. Puasa itu memang harus dijago. Idza sumtu fal yasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kadhibi wal ma'thami. Ini pesan baginda Rasul. Jika engkau berpuasa, puasakan juga telingamu, lisanmu, penglihatanmu, anil kadhibi, dari kata-kata dusta, wal ma'sami, dan juga dari perbuatan dosa-dosa yang lain, kejahatan-kejahatan yang lain. Jadi kalau kita berharap di periode kedua ini memperoleh ampunan Allah, ya tentu kita harus lebih sungguh-sungguh menjaga lisan, menjaga pendengaran, menjaga penglihatan. Jangan sampai kita menghibah. Salah satu di antara hilangnya pahala puasa adalah ghibah. Walau kita membicarakan kebaikan orang lain, sebenarnya itu mesti kita hindari. Karena kita sudah membicarakan orang lain. Jadi kalau kita ingin mendapatkan maghfirahnya Allah, imanan wahtisaban. Jangan nodai puasa kita dengan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Makanya itulah puasa itu menahan diri. Apa yang tidak sepatutnya kita lakukan, jangan kita lakukan. Insya Allah, dengan kita tidak terbiasa, dengan kita terdidik selama Ramadan, untuk tidak suka membicarakan orang lain, nanti di luar Ramadan akan terbiasa pada satu kebiasaan, tidak suka membicarakan orang lain. Jadi sayang puasanya, ya. Mari kita benar-benar ambil itu ampunan Allah. Mari kita jauhi perkataan-perkataan yang tidak terpuji. Itu Kak Zul di Air Batu. Ya. Dari Air Batu. Jadi pemirsa, itu tadi tentunya sudah terjawab. Rupanya gibah itu bukan cuma nak ngati yang buruk baik, Iya. tapi ngomongi kebaikan pun sudah termasuk gibah. Jadi itu lebih baik dihindari kata Iya, Ustaz tadi dihindari. untuk menyempurnakan ke amalan dan juga pahala-pahala kita di bulan suci Ramadan ini. Mohon Kalau izin- memburukkan sudah fitnah namanya. Ayo, memburukkan. Walaupun fakta itu membuka kan itu tetap tidak boleh. Hindari. Selama Ramadan ayo itu. Bukan berarti nanti habis Ramadan tidak sekendak-kendak. Benar. Ya, justru pelatihan Ramadan Benar. kita buktikan di luar Ramadan. Jadi Ramadan ini pemirsa kita jadikan sebagai bulan pembelajaran, maka iya. kita pacak terbawa dan juga beradaptasi di bulan-bulan berikutnya. Mohon Iya. izin Ustadz, habis ini kita masih punya segmen lagi dan juga kaget bakal ada kuis. Jadi pemirsa Pal TV di mana we berado, jangan kemana-mana, siap ke HP, siap ke pulsa, kita bakal ada kuis, tapi setelah yang nak lewat siko ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di anten-anten nunggu buko. Alhamdulillah pemirsa Pal TV di mana we berado, kita balik lagi tentunya di acara Anten-Anten Nunggu Buko. Tentunya hari ini pemirsa masih kita membahas tentang keistimewaan kitab suci Al-Quran,
masih membahas dengan Ustadz Kiai Haji Umar Said. Jadi tentunya pemirsa kaget juga kita bakal ada kuis pemirsa. Tentunya kuis yang bakal kita tunjuk ke hadiah untuk pemirsa-pemirsa yang pacak nelpon dan juga bergabung dengan kita. Tapi sebelum itu pemirsa kita bakal lanjut lagi nih Ustadz. Kita bakal bertanya tentang bulan Ramadan merupakan bulan turunnya Al-Quran yang tadi sempat terputus. Boleh kita lanjut ke ini Ustadz? Iya, tadi yang sudah kita singgung di Quran surat Al-Baqarah 185 ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bahwa di bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan ketika itu. Jadi pertama kali Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammadin SAW adalah bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan menjadi Syahrul Quran. Jadi wajar kalau kemudian masyarakat begitu senang untuk membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Karena mengenang kembali di bulan inilah Al-Quran diturunkan. Dan yang perlu kita tahu juga, masyarakat yang harus kita paham juga, kan kebanyakan masih pada level membaca harfiah ya. Padahal ada hadis yang ekstrim sesungguhnya. Bacalah Al-Quran jika dia mampu mendatangkan manfaat bagimu. Maka jika engkau membaca Al-Quran dan tidak memberi manfaat sedikit pun terhadap apa yang kamu baca, maka dianggap tidak ada bacaan Quran bagimu. Nah, ini menyangkut pertanyaan tadi. Yang salah membaca katonyo, nggak dapat pahala. Boleh capek, ya sebenarnya tidak seperti itu. Setiap kita membaca Al-Quran, satu huruf itu satu kebaikan. Bahkan bisa dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Itu di luar Ramadan. Maka dikatakan baginda Nabi, satu huruf bisa sampai 10 kebaikan. Alif, lam, mim. Itu bukan satu huruf. Tapi alif, lam, mim. Bayangkan. Dengan kita hanya enteng membaca alif, lam, mim. Allah jamin akan mendapatkan 30 kebaikan untuk kita. Dan di Ramadan akan dilipatkan 700 tadi. Itulah yang membuat kemudian orang hanya berduyun-duyun membaca dan membaca dan membaca. Padahal yang diharapkan adalah bagaimana kita memahami apa yang kita baca dan kemudian kita mengamalkannya. Apa yang menjadi perintah Al-Quran. Baik pemirsa ya, kita sekarang izin Ustadz bakal lanjut lagi untuk masuk ke kuis. Pemirsa Pal TV di mana Berajo, sekarang saatnya kurma, kuis Ramadan bersama Beras Raja. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya. Pecah biasa pemirsa, bakal ada 2 pemenang yang dapat ke hadiah beras raja seberat 10 kilo. Ini kalau pemirsa sudah terhubung, jangan lupa dan jangan salah, passwordnya beras raja mantap katik tandingannya. Pikir ulang sekali lagi, beras raja mantap katik tandingannya. Langsung nyambung tak? Silakan. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam, dengan Ibu Rita, Jakabaring. Oh, di Jakabaring. Passwordnya dulu Bu Rita. Beras raja mantap katik tandingannya. Wow, langsung baik Bu Rita. Mohon maaf itu, kita masuk ke pertanyaannya. Apa nama PT Beras Raja? A. PT Belitang Panen Raya atau B. PT Bintang Jalan Raya? A. PT Belitang Panen Raya. Mantap, selamat Bu Rita. Alhamdulillah dapat hadiah dari Beras Raja, beras seberat 10 kg Bu Rita. Terima kasih Bu Rita. Assalamualaikum. Nah, itu hadiah sih kok Ustadz. Ayo lumayan untuk sedia untuk selama buka sahur ini. Alhamdulillah. Baca untuk sampai akhir Ramadan, 10 kilo. Iya, tapi aman serumah wong 20 tak habis sehari. Iya, kita masih punya kok hadiah lagi pemirsa. Jadi buat pemirsa yang pengen langsung baik telepon di 0711 38 0022 dan jangan lupa dan jangan salah pemirsa, passwordnya Beras Raja mantap katik tandingannya. Pikir ulangi sekali lagi, Beras Raja mantap katik tandingannya. Kita tunggu pemirsa yang nak bergabung. Nah, lanjut kita angkat dulu. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam, Beras Raja mantap katik tandingannya. Wah, langsung password tidak nyaut lagi. Mantap nih. Namanya Mang Cek, siapa di mana? Mam Julianto di Simpang Borang. Oh, di Simpang Borang. Langsung Mang Cek. Kita bakal ngejuk ke pertanyaan.
Ramadan keberapa anten-anten nunggu buka hari ini? A. Puasa ke-20 atau B. Puasa ke-12? B 12. Nian apa? Nian. Oh, berarti puasa nih Oh, menghitung. iya. Terima kasih, selamat Bang C. Alhamdulillah, makasih. Kalau nak pengen cepat lebaran jawabnya yang 20. Ya, menak langsung 20 tadi. Tidak 30. Salah kalau Pak 30. Takbiran dia tak tiba-tiba malam ini. Dan sekali lagi selamat untuk pemirsa yang sudah ngedapat ke. Tentunya jangan lupa pemirsa pacak ngembek hadiahnya di setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di jam kerja jam 9 sampai jam 4 di PAL TV. Tentunya jangan lupa untuk bawa KTP dan fotokopi KTP. Dan tentunya pemirsa hadiah ini dipersembahkan oleh Beras Raja. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya. Baik pemirsa PAL TV yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala di mana be berado, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Kita sudah banyak tadi dengar ketausiah, tanya jawab dari pemirsa yang bergabung dengan kita di 380022 dan tadi terakhir pemirsa kita juga sudah bagi-bagi hadiah. Sudah ada 2 dulur kita yang dapat, tapi besok kita bakal bagi-bagi hadiah lagi. Tapi tentunya Ustadz, sebelum kita nutup perjumpaan kita, boleh ini Ustadz untuk ngenjuk ke kesimpulan tentang tema kita hari ini, keistimewaan kitab suci Al-Quran. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, dengan menjelang berakhirnya anten-anten berarti segera akan tiba waktunya untuk berbuka. Benar. Pemirsa, balik Al-Quran adalah kitab suci yang istimewa, yang sempurna. Beda dengan kitab-kitab suci yang lain. Kitab Zabur untuk Nabi Daud dan umatnya saja. Kitab Taurat untuk Nabi Musa dan umatnya saja. Kitab Injil untuk Nabi Isa dan umatnya saja. Tapi dengan Al-Quran untuk siapa? Hudan linnas, untuk semuanya. For all. Ini keistimewaan yang tidak disadari oleh banyak orang. Maka jangan pernah berenggut untuk mencoba beralih dari kitab selain Al-Quran. Karena kita punya kitab yang sempurna yang namanya Al-Quran. Dan kemudian yang kedua, jika kita cinta Al-Quran, ayo kita pelajari. Karena membacanya saja sudah berpahala, apalagi memahaminya dan mengamalkannya. Anak-anak kita, ayo kita kenalkan bacaan Al-Quran. Kita bimbing agar supaya mereka bisa membaca Al-Quran dengan baik. Dan kita juga dorong agar supaya anak-anak kita bukan hanya sekedar mahir membaca Al-Quran, tapi juga mahir mengajarkannya dan mengamalkannya. Ingat, sebaik-baik manusia bukan hanya yang membaca Al-Quran, tapi mengamalkannya. Kemudian yang terakhir, para pemirsa, Al-Quran adalah huda, petunjuk. Maka jika kita ingin selamat, hidup kita fid dunya ilal akhirah, peloi Al-Quran. Mana kita tahu bahwa Al-Quran itu membimbing kita, baca dan pahami. Setiap ada perintah untuk dipeloi, peloi. Setiap ada larangan untuk dijauhi, jauhi. Karena secara garis besar isi Al-Quran itu ada 2, ayat-ayat tentang perintah, dan yang kedua ayat-ayat tentang larangan. Yang diperintah di dalam Al-Quran berarti perintah Allah, kerjakan. Yang dilarang di dalam Al-Quran berarti larangan Allah, tinggalkan. Insya Allah, dengan kita berusaha untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Quran dan menjauhi apa yang dilarang di dalam Al-Quran, itulah semulia-mulia manusia. Baik, terima kasih banyak Ustadz Kiai Haji Umar Said yang tentunya telah ngenjuk ke kita ilmu yang luar biasa pemirsa, ilmu dan juga pemahaman tentang keistimewaan kitab suci Al-Quran. Terima kasih banyak Ustaz sekali lagi, dan juga Mang Cik Fikri ucapkan terima kasih banyak untuk pemirsa yang sudah bergabung dengan kami di 0711380022. Tapi untuk kamu yang belum pacak bergabung, jangan sedih karena ini baru puasa ke-12 pemirsa. Besok-besok masih banyak tentunya pemirsa pacak bergabung di acara Anten-Anten Nunggu Buko, pecak biasa dari jam 5 kurang dikit sampai jam 6
kurang dikit tentunya. Dan juga Mang Cek Fikri mengucapkan terima kasih banyak untuk sponsor-sponsor yang sudah nyupport luar biasa. Terima kasih untuk PT Belitang Panen Raya Beras Raja, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bunda Raya, Nasi Bakar Wanaka, Rumah Makan Minang Raya 2, Tudung Saji, Fafa House, Lauk Pauk by Novi, Catering Usaha Muda, Pempek Cek Susan, Dawet Inyong, sama Pempek Cek Ani. Besok pemirsa kita hadir lagi tentunya di program Anten-Anten Nunggu Buko, dan Mang Cek Fikri ucap ke selamat berbuka puasa. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya.